Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan program Gemar pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk melakukan kegiatan yang sangat positif ini Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya izinkan saya untuk boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang telah saya renungkan dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, hari ini 1 Juni 2024 kita akan belajar di dalam kitab Titus Bapak Ibu Saudara. Di sini kita akan belajar memiliki sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai pengerja-pengerja Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam bergereja, dalam sosial di antara gereja. Nah, di sini kita akan belajar supaya kita boleh memiliki sikap yang baik yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Titus, dan kita boleh belajar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Titus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9 Bapak Ibu Saudara. Di sini berjudul atau perikopnya tertulis tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dari ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. 6. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak aku, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasar ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di sini jelas dinyatakan bahwa Titus ini ditugaskan oleh Rasul Paulus ya Bapak Ibu Saudara untuk dia mengatur supaya boleh mengkoordinasi dan menetapkan penatua-penatua untuk gereja-gereja di Kreta ini Bapak Ibu Saudara ya. Titus ini diberi tugas supaya untuk menentukan penatua-penatua dan penilik-penilik jemaat yang ada di jemaat Kreta ini Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara dinyatakan bahwa syarat-syarat bagi penatua di sini artinya adalah untuk menjadi seorang pengurus, menjadi penatua, penilik jemaat ada di gereja itu diperlukan yang namanya syarat-syarat Bapak Ibu Saudara. Bukan sembarangan orang bisa boleh menjadi penilik jemaat, boleh menjadi pengajar, boleh menjadi penatua yang ada di dalam gereja Bapak Ibu Saudara, seperti itu ya. Nah, dari situ kita di sini bisa membaca bahwa ada beberapa syarat. Nah, di dalam ayatnya yang ke-6 ini tadi dikatakan yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Bapak Ibu Saudara, jadi di sini sudah dinyatakan bahwa yang pertama adalah seorang pengurus, seorang penatua, seorang penilik jemaat ini Bapak Ibu Saudara harus memiliki hidup yang tidak bercacat. Yang tidak bercacat dalam arti di sini yang memiliki karakter yang baik Bapak Ibu Saudara ya, memiliki karakter yang diperkenankan oleh Tuhan, yang tertib, yang tidak hidup tidak senonoh ataupun melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Nah, tidak boleh seperti itu Bapak Ibu Saudara, melainkan harus sempurna dan juga dikatakan bahwa di situ hidupnya tertib, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bahkan untuk kalau orang saja yang mau bekerja di perusahaan atau orang yang mau misalkan saya punya toko seperti itu, saya hendak mencari pegawai untuk menjaga toko saya, di situ pun saya menetapkan syarat-syarat Bapak Ibu Saudara ya. Syarat-syarat
sebagai berikut, misalkan harus jujur, harus cekatan, satset, harus seperti apa, ada syarat-syarat tertentu, ada kualifikasi tertentu Bapak Ibu Saudara. Sama seperti untuk menjadi pengurus-pengurus, pemimpin, penilik jemaat yang ada di gereja itu juga harus memiliki syarat-syarat yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang begitu tidak bercacat seperti itu dikatakan dalam ayat yang ke-6 tadi Bapak Ibu Saudara. Lalu di sini di ayat yang ke-7 dinyatakan sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Nah, ini berbicara seperti saya katakan adalah sebuah karakter Bapak Ibu Saudara ya, yang tidak bercacat, yang harus sempurna, tidak angkuh, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, bukan pemarah, tidak serakah, seperti itu. Nah, di dalam ayat yang ke-8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan hal baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Nah, ini adalah tuntutan ya Bapak Ibu Saudara bagi kita semua pengurus-pengurus, bagi kita semua orang hamba-hambanya yang melayani di kebun anggur Tuhan, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya, harus memiliki kualifikasi tertentu. Nah, di sini kita supaya boleh belajar, semakin belajar melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, melalui program Gemar seperti ini, kita kiranya boleh belajar satu sama lain, saling mengingatkan Bapak Ibu Saudara ya. Dan di ayat yang ke-9 juga dinyatakan dan berpegang kepada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, ini yang begitu tidak kalah pentingnya Bapak Ibu Saudara, seorang penilik gereja, penilik jemaat, penatua, pengurus, atau kalau pada saat ini kita analogikan sebagai pengurus dan pengerja di dalam komunitas bergereja ini Bapak Ibu Saudara, juga harus berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Maksud dari ajaran yang sehat itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Perkataan yang benar dan ajaran yang sehat itu adalah ajaran-ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu di mana, yaitu ada di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk menjadi kita sebagai pengajar, sebagai pengurus, sebagai pengerja dalam gereja ini tidak hanya tentang kerjaan, tentang apa yang kita lakukan di dalam gereja, tetapi juga kita harus berpegang kepada perkataan yang benar ini, yang di dalam ini adalah Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, ajaran-ajaran yang benar, supaya apa? Kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang mungkin kita koordinir. Misalkan andai kata di dalam satu pelayanan ada tim musik, seperti itu ada koordinator tim musik. Nah, di situ sebagai koordinator kita juga harus dituntut memiliki sikap-sifat yang karakter yang tidak bercacat dan tidak bercela, supaya apa? Pengikut-pengikutnya, dalam arti di sini orang-orang yang dikoordinir oleh pengurus koordinator musik ini bisa melihat dan menjadikan koordinator ini sebagai tokoh yang inspiratif, yang bisa membuat pelayanan mereka semakin baik dan semakin indah, bukan malah menjadi orang yang bercacat, yang bercela, yang menjadi batu sandungan untuk para rekan-rekannya yang ada di sini. Itu salah satu contoh Bapak Ibu Saudara ya. Banyak sekali contoh-contoh yang lain di dalam kehidupan bergereja kita, yang dimana kita harus dituntut menjadi orang-orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita mau belajar setiap hari bagaimana caranya supaya kita tidak bercacat, tidak bercela. Ada di dalam ayat yang ke-9 tadi, kita berpegang teguh kepada perkataan dan ajaran yang benar yang ada di sini Bapak Ibu Saudara ya. Melalui program Gemar seperti ini kita bisa saling belajar setiap hari, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan yang semakin diperkenan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya boleh menjadi pengingat untuk kita semua, pembelajaran bagi kita semua, bagi saya, bagi siapapun yang mendengarkan Gemar ini, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan tutup di dalam doa untuk melanjutkan kegiatan kita dan mengakhiri Gemar pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami telah belajar, kami telah mengetahui Tuhan bahwa untuk menjadi hamba-Mu, untuk menjadi pelayan-Mu Bapak, itu bukanlah sebuah hal yang
gampang, bukan menjadi sebuah hal yang bisa kami lakukan dengan main-main ya Bapak, tetapi kami harus memiliki kualifikasi tertentu, kualifikasi syarat-syarat tertentu Bapak, yang boleh Tuhan membuat kami sebagai pelayan-Mu yang Kau perkenankan Bapa. Dan itu adalah sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kami Tuhan. Dan kiranya kami boleh setiap hari belajar, kami boleh semakin hari belajar menjadi pelayan-pelayan-Mu yang tidak bercacat, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang kami koordinir, bagi orang-orang yang melihat kami setiap hari ya Bapak. Dan kiranya Tuhan melalui kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas renungan pagi-pagi hari ini Bapak, mengingatkan kami supaya kami menjadi pelayan Tuhan yang semakin indah dan Engkau berkenan Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami Tuhan. Tolong lindungi sertai dan menjadikan apapun yang kami kerjakan Kau jadikan berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat berjumpa lagi di gambar selanjutnya.